Rush adalah film biografi olahraga yang didasari pada kisah nyata, yang diperankan oleh Daniel Bruhl sebagai Niki Lauda dan Chris Hemsworth sebagai James Hunt, dan disutradarai oleh Ron Howard. Plot film ini bercerita tentang rivalitas antara dua pembalap Formula One 1970 yang sangat luar biasa, yaitu Niki Lauda yang metodis dan jenius, dan James Hunt yang playboy dan doyan asyik-asyik. Film ini termasuk sukses karena berhasil meraup total pendapatan seluruh dunia sebesar 96,9 juta dolar Amerika Serikat dari anggaran produksi 38 juta dolar Amerika Serikat. Film ini mendapat apresiasi yang sangat luar biasa dari para pecinta film, dilihat dari nilai rating IMDb sebesar 8,1. Oke, langsung saja kita mulai. ALURNYA. Alurnya. Are you alright? The head that I was coming. Hunt. James Hunt. James Hunt. Ups maaf. James Hunt. Dia datang ke rumah sakit dalam keadaan bonyok babak belur. Dia telah dihajar oleh suami dari wanita yang telah ia tiduri. Begitu mudahnya dia asyik-asyik dengan wanita yang baru dijumpai. Be happy to show you if you like. Bahkan susternya pun tergoda dan melakukan asyik-asyik di kasur rumah sakit. Kasian dong, burungnya dicuekin. James Hunt datang dari keluarga kaya raya, di mana ayahnya adalah pialang saham. Saudarinya seorang pengacara, dan saudaranya seorang akuntan. James Hunt diacuhkan oleh ayahnya, karena lebih memilih menjadi pembalap daripada dokter yang diinginkan ayahnya. Keesokan harinya, di sirkuit Crystal Palace, Hunt ada sesi balap. Dia datang ke sirkuit bersama perawatnya, perawat yang telah merawat kesehatan jasmani dan rohani Hunt. Saat ini Hunt masih berada di Formula 3 bersama tim Husqvarna. Ini mobil James Hunt. Lotus 59, 1000 cc. Sebelum balapan, Hunt selalu muntah, pemilik tim berkata itu pertanda baik. Who's that? He's new. Saat itu terdapat pendatang baru, pembalap dari Austria, dia adalah Niki Lauda. Di sirkuit inilah pertama kali persaingan mereka dimulai. Ayo balapan. Di awal balapan, Hunt memimpin, tapi seiring lap berganti, Niki mulai mengejar. Niki tepat berada di belakang Hunt, bahkan sangat dekat. Niki sempat menyalip Hunt. Tapi Hunt tidak tinggal diam, Hunt nekat menyalip Niki dari dalam. Padahal saat itu berada di tikungan. Akhirnya terjadi kontak antara mereka berdua, mereka tergelincir, dan mengalami mati mesin. Mobil Hunt bisa hidup kembali, sedangkan mobil Niki tidak. Hunt memenangkan balapan ini, memenangkan persaingan pertama mereka. James Hunt terpilih sebagai pembalap muda terbaik pada tahun itu. Niki Lauda. Niki Lauda juga datang dari keluarga kaya raya, di mana keluarganya terkenal dengan bisnisnya. Kakeknya adalah seorang pebisnis, dan ayahnya juga seorang pebisnis. Niki Lauda datang menemui ayahnya, meminta ayahnya untuk berinvestasi kepadanya. Ayahnya menolak lantaran menginginkan Niki Lauda meneruskan bisnis keluarganya. Namun Niki Lauda juga menolak, dia tetap memilih menjadi seorang pembalap Formula One. Aber wenn ich Weltmeister bin und auf dem Stockerl stehe und mein Name nicht ganz hinten in der Zeitung steht, sondern auf dem Cover, dann wirst du das bereuen. Niki mempertaruhkan semua yang dia punya, dan melakukan pinjaman ke bank. Dia membeli jalan masuknya sendiri ke tim BRM, tim Formula One yang hampir bangkrut. Niki Lauda menemui tim BRM untuk melakukan tes pramusim. Dia memiliki rekan setim bernama Clay Regazzoni, salah satu pembalap senior di Formula One. P160. Inilah mobil Niki Lauda di tim BRM. Dia merasa mobil ini terlalu berat karena memiliki berat 600 kg. Dan daya kuda yang dihasilkan masih kurang. Dia meminta mekanik tim untuk melakukan setup ulang mobilnya, tapi sesuai arahan Niki Lauda. Keesokan harinya, mereka melakukan test drive. Clay mendapat catatan waktu 1 menit 53 detik. Niki meminta Clay untuk mencoba mobilnya yang telah di-setup ulang sebelumnya.
Dan yep, mobil Nicky lebih cepat 2,3 detik. Karena hal itu, Nicky mengajukan persyaratan, di mana dia meminta jaminan tempat utama di dalam tim. Dan kontrak yang sama seperti Clay Regazzoni selama 2 tahun. Pemilik tim harus menerimanya, karena kalau tidak Nicky akan keluar dan membatalkan kontrak mereka tanpa membayar sepeser pun. Tak lama setelah Nicky mendapatkan tim Formula One, tim Husky membeli mobil Formula One untuk Han. Timnya melakukan hal yang hampir sama seperti Niki Lauda, membeli jalan masuknya sendiri, tapi tanpa sponsor. Tak lama setelah Han mendapatkan mobilnya, Han menikah dengan Suzy Sparkles. Suzy adalah seorang top model asal London, Inggris. Dia adalah teman Alexander, sang pemilik tim Husky. Di hari pernikahannya, dia mendapat kabar mengenai rivalnya, Niki Lauda dikontrak Ferrari. Ferrari menarik Clay Regazzoni, dan Clay memaksa Ferrari untuk mengontrak Nicky, karena menurut Clay, Nicky sangat jenius dalam melakukan setup mobil. Marlena, dia baru saja putus dengan pacarnya, dia akan pergi ke suatu tempat. Nicky meminta tumpangan kepadanya, ke stasiun terdekat. Selama perjalanan, Nicky menganalisa mobil Marlena, menurutnya, mobil ini tidak dalam kondisi baik, dari rem, kopling dan lainnya. Marlena menyangkal, menurutnya mobilnya selalu diservis, dan mulus seperti baru. Tuh kan, mogok jadinya. Hubungan mereka terus berlanjut, semenjak saat itu. Ini adalah seri terakhir musim ini. Di mana Nicky dan Han bersaing ketat, mereka saling kejar satu sama lain. Namun Han mengalami masalah pada mobilnya, sehingga Nicky melaju sendirian. Nicky memenangi seri ini dan berhasil menjadi juara dunia di musim ini. Hari itu tanggal 14 November. Hari terakhir untuk mendapatkan sponsor, namun tim Husky belum juga mendapatkan satu sponsor pun, menyebabkan tim Husky bangkrut dan menjual mobil Formula One-nya. Han stres dan depresi, karena tidak memiliki tim dan mobil untuk mengikuti kejuaraan Formula One selanjutnya. Suzy mencoba menenangkannya dan mengajaknya bermain ski sebelum kembali ke London. Namun Han menolak, dan menjauh setiap Suzy mendekatinya. Suzy meninggalkan Han dengan perasaan kesal dan marah. Han mendapat kabar mengenai McLaren, salah satu pembalapnya meninggalkannya dan mencari penggantinya. Han pergi menemui pihak McLaren dan memohon agar menerimanya menjadi pembalap McLaren. Menurut Han, hanya McLaren yang mampu menandingi Ferrari. McLaren pun menerima Han. Tibalah di seri pertama Formula One 1976, di sirkuit Sao Paulo, Brasil. Han sangat senang, karena akhirnya dia memiliki mobil yang sama kuat seperti mobil Niki Lauda, Ferrari. Seri pertama di Brasil, Lauda menang, dan Han mendapat masalah dengan mesinnya. To make amends after that disastrous retirement in Brazil. Di Afrika Selatan, Han coba menebus kesalahannya, tapi lagi-lagi Lauda finish pertama, dan Han kedua. Not bad. Di Grand Prix Spanyol, akhirnya Han finish pertama dan Lauda kedua. Kemenangan pertama Han di musim ini atas Lauda. Tapi Lauda melihat ada yang janggal pada mobil Han, dia melaporkannya kepada pihak Formula One. Saat diperiksa, bagian belakang mobil Han, terlalu lebar 1,5 cm. It's too wide. Disqualified. Entah itu pengaruh terhadap kecepatan mobil Han atau tidak. Namun mobil Han dinyatakan ilegal, dan Han didiskualifikasi. Menyebabkan Han kehilangan poin kemenangannya, dan Lauda mendapatkan poin itu. Tim McLaren merakit ulang bagian belakang mobil Han, agar menjadi mobil yang sah atau legal. Karena perombakan itu, menyebabkan mobil Han tidak terkendali dan selalu mendapat masalah di setiap seri. Mobil Han sudah legal, namun berubah bagaikan monster. Tim McLaren belum bisa menemukan masalah pada mobil Han. Han tertinggal 50 poin dari Lauda, karena hal itu. Jesus.
Bagaikan jatuh tertimpa pohon, Han juga ditinggal Suzy istrinya. Suzy selingkuh dengan Richard Burton, yang telah memiliki istri. Han pergi ke London untuk menemui Suzy, berharap Suzy mau kembali kepadanya. Namun Suzy menolak. Menurutnya, Han belum siap menikah. Dia terlalu fokus terhadap karirnya. Saat di pesawat, di perjalanan pulang dari London, Han dapat rezeki dong. Pramugari itu melirik manja kepada Han, dan Han tergoda. Mereka akhirnya melakukan asyik-asyik di toilet. Semudah itu kah James? Sirkuit Paul Ricard, Prancis. Akhirnya McLaren telah memperbaiki seluruh masalah yang ada di mobil Han. Mobil Han lebih cepat dan legal tentunya. Han finish pertama di Perancis, dan Niki gagal finish. Sirkuit Brands Hatch, Inggris. Niki di posisi pertama, namun Han memberi tekanan. Alhasil Han berhasil menyalip Niki di tikungan terakhir. Han menang kembali atas Niki di Inggris. Pihak Formula One mencabut diskualifikasi Han, dan memberikannya kembali poin kemenangan Han saat di Spanyol. Seusai seri di Inggris, Niki menikahi Marlena dengan cara sederhana. Mereka honeymoon ke Ibiza, Spanyol. Jernih ya kolamnya. Sirkuit Nürburgring, Jerman. Sirkuit legendaris, dengan 185 tikungan dan belokan. Sirkuit paling berbahaya, karena dikenal dengan sirkuit kuburan di Formula One. Pihak Formula One mengadakan pertemuan atas permintaan Niki Lauda. Niki meminta para pembalap untuk melakukan voting membatalkan balapan. Karena hari itu hujan, namun balapan tetap berlanjut, karena lebih banyak memilih melanjutkan balapan saat dilakukan voting. Gentlemen, the race is on. Hujan telah berhenti, namun lintasan masih basah. Niki memakai ban basah, begitupun Han. James Hunt has qualified. Pole position Niki dan Han bersebelahan. Gila gak tuh, sampai keluar lintasan. To the grass. Aggressive on Hunt there. Forcing the McLaren on. Lauda has the lead. Di tikungan pertama Niki berhasil menyalip Han. Is in second place. Storming. The right choice to go with Ross Hunt. He made the now. Jochen Mack. Mass passing Lauda and takes the lead. In the number 12 McLaren. Tapi pembalap lain menyalip mereka berdua, karena menggunakan ban kering. Han dan Niki memasuki pit untuk mengganti ban. Han selesai lebih dulu, membuat Niki emosi. Han jauh ninggalin Niki di belakang. Niki memacu mobilnya lebih cepat dan agresif. Hunt is a long way up the road. His championship rival James. Lauda passing car after his Lotus there. Car, he's just going past Mario Andretti. Naas bagi Niki, dia mengalami kecelakaan dan menabrak dinding lintasan, menyebabkan tangki mobilnya meledak dan membakar mobilnya.
Niki berada selama 1 menit di mobilnya, saat mobilnya terbakar. Niki menghirup banyak asap, bukan hanya luka bakar di wajahnya. Paru-paru Niki juga mengalami luka bakar. Butuh 6 dokter dan 34 perawat untuk menangani Niki Lauda. 14 hari kemudian, Grand Prix Austria, Niki Lauda menyaksikan balapan melalui televisi, saat dokter membuka perban di lukanya. Dengan absennya Niki Lauda, James Hunt mendapat keuntungan untuk mengejar poin Niki Lauda. 14 hari selanjutnya, Niki menyaksikan Grand Prix Belanda, saat dokter membersihkan paru-parunya. Lauda memaksa dirinya memakai helm saat wajahnya belum sembuh total. Ngilu Gatuh. How are you feeling, Niki? Fine. Niki Lauda kembali mengikuti balapan, setelah 42 hari dirawat di rumah sakit. James Hunt menghajar wartawan, yang telah menyinggung Niki Lauda dengan bertanya kepada Niki. Bagaimana pendapat istrinya, saat melihat wajah Niki yang sekarang? Now go home to your wife and ask her how you look. Sirkuit Monza, Italia. Ma parte male Lauda dalla e Jody Scheckter nella subito salta in comando. Awal yang buruk bagi Niki, dia melambat. Mungkin masih butuh penyesuaian. Car after car. Niki Lauda seems overwhelmed, being overtaken by Niki disalip mobil demi mobil. Bahkan dia melebar dan keluar lintasan menyentuh rumput. line. That's right. Niki Lauda's the reigning out there to himself and to the world champion, but maybe in his current state he's a dangerous of the field. And Stuck has collided. Terjadi kecelakaan di depan Niki, namun dia berhasil melewatinya. Niki Lauda is actually making Niki mulai memacu mobilnya. Dia mulai menyalip mobil demi mobil yang ada di depannya. and there's James Hunt's McLaren, smoking stationary by the side of the road. James Hunt keluar lintasan, dan mesinnya berasap. Is who comes home the winner here at Monza, but all eyes are on the man. Ronnie Peterson yang menjuarai seri Monza, namun semua mata tertuju kepada Niki Lauda. Niki Lauda. Dia finish di posisi keempat, banyak yang tidak menyangka atas pencapaian Niki Lauda. Wow, amazing. Amazing. Grand Prix Jepang. Seri terakhir di musim ini. Saat itu cuaca sedang tidak baik, hujan berkabut, disertai angin yang kencang. Cuaca yang tidak diinginkan para pembalap. Balapan tetap berjalan, karena hak siar telah dijual habis semua. Semua penonton ingin menyaksikan persaingan antara Han dan Niki di seri terakhir ini. Karena poin mereka hanya selisih 3 poin, di mana Niki masih memimpin. Pertanda baik bagi Han. Kebayang gak sih, gimana suasana dan atmosfernya? Pastinya seru banget. Dengan kondisi seperti ini, mustahil untuk gaspol tuh mobil. This Grand Prix is underway.
Han sementara memimpin, disusul Niki Lauda. Mendadak Niki teringat istrinya. Selama ini istrinya selalu menemani Niki di saat apapun. Istrinya sangat khawatir, dan meminta Niki untuk berhenti sementara, karena atas apa yang telah menimpa Niki. Kondisi Niki pun masih dalam proses penyembuhan. Niki memasuki pit, dan berhenti balapan. Ini membuat Han memiliki peluang lebih besar untuk menjadi juara dunia pada musim ini. Han harus finish di posisi ketiga atau lebih tinggi. Dengan kondisi seperti ini, dia harus bekerja lebih keras. Sejauh ini, Han masih memimpin. Han melambat karena ban mobilnya terkikis. Satu persatu mulai menyalip Han. Han memasuki pit untuk mengganti bannya. Bahkan Han kehilangan tuas persenelingnya, membuat tangannya terluka. Han melaju dengan cepat, bahkan lebih cepat. Dia menyalip satu persatu yang menyalipnya tadi. James Hunt has made manages to weave his way between that back marker. He's alongside. Termasuk Clay Regazzoni, rekan Niki Lauda. Dia sulit untuk ditaklukkan, namun Han berhasil menyalipnya. Got him! Score enough points to be world champion. Han finish. Dia harus finish di posisi ketiga, namun papan skor menunjukkan dia finish di posisi kelima. Menurut grafik lab, dia finish di posisi ketiga. Pengawas balapan memeriksa hasil balapan lagi. Hasilnya Han finish di posisi ketiga. Finishing third here in Japan. James Hunt by just one single point. You crazy bastard, you came third! Han memenangkan kejuaraan dunia musim ini. Han bertemu Niki di bandara. Niki sedang sibuk dengan mainan barunya, yaitu jet pribadi. Niki Lauda mengikuti kejuaraan dunia selanjutnya, sedangkan James Hunt tidak. Dia masih ingin menikmati hasil kemenangannya sebelumnya. Meskipun mereka tidak akur dan sering berargumen, tapi mereka saling menghormati satu sama lain. Menurut Niki, Han adalah salah satu dari sedikit orang yang disukainya. Dan satu dari sedikit orang yang dihormatinya. Dan film pun BERAKHIR berakhir. Pesan moral yang bisa kita ambil dalam film ini adalah, persaingan itu bagus, membuat kita gigih untuk berjuang. Walau sangat beresiko untuk memenangkan sebuah kompetisi, itu sangat layak untuk dijalani. Dokter yang merawat Niki berkata, berhentilah berpikir bahwa punya musuh dalam hidup adalah kutukan, itu juga bisa jadi berkat. Orang bijak mendapat banyak manfaat dari musuhnya, daripada temannya yang bodoh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya Gan. Dan jaga kesehatan kalian.